Shalom, salam sehat bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Kristus. Kami mengundang kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang mempunyai segala kehidupan kami, yang memberikan napas kehidupan dan kesehatan kepada kami pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami layak bersyukur dan memuji nama-Mu. Layak kami Tuhan untuk kembali mendengarkan firman-Mu sebagai dasar dan pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Sabtu 27 Maret 2021 tertulis di dalam Matius 18 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari yang indah ini, kita mendapatkan beberapa pertanyaan. Yang pertama, masih adakah dari antara kita yang tertidur saat ini? Atau masih adakah dari antara kita yang terlambat bangun? Tentu jawaban kita pasti ada. Yang kedua, adakah dari antara kita manusia yang tidak berdosa? Jawabannya pasti tidak ada. Pertanyaan yang pertama, kita mengingatkan atau kita diingatkan dengan firman Tuhan di dalam Markus 1 ayat 35, sebagaimana Yesus melakukan berdoa di pagi hari, itulah yang harus kita contoh di pagi hari yang indah ini setiap paginya dalam kehidupan kita. Sebagaimana Yesus berdoa di pagi hari, seperti itulah kiranya kehidupan kita setiap hari. Begitu kita bangun, kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang kedua, tidak ada satupun dari antara orang-orang yang tidak berdosa, seperti yang diungkapkan di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi orang-orang yang melakukan dosa itu adalah orang-orang yang kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kedua pertanyaan itu ditujukan kepada sifat dan karakter seseorang. Oleh karena itu, di tengah-tengah persekutuan kita pada pagi hari ini, karakter dan sifat kita itu, kalau kita memakai istilah mungkin artinya seperti ini. Tidak salah kalau kita memakai istilah mungkin ini untuk merubah karakter dan sifat kita. Yang pertama, mungkinkah orang yang malas mengajak orang lain supaya rajin? Itu tidak akan mungkin. Yang kedua, mungkinkah seorang penjahat itu mengajak orang lain untuk bersikap baik? Itu tidak mungkin. Kecuali orang yang malas itu dan orang yang jahat itu sudah hidup baru. Hidup baru yaitu mengubah dasar hidupnya, sikap dan sifatnya. Menanggalkan sifat yang lama seperti apa yang diungkapkan di dalam firman Tuhan di Efesus 5 ayat 8 sampai 9 itu. Dahulu kamu adalah kegelapan. Kita akan buat tanda kutip di dalam kegelapan itu.
Kegelapan tidak hanya semata-mata lampu yang tidak menyala. Kegelapan tidak semata-mata dengan cahaya yang tidak ada. Tapi kegelapan itu adalah lebih ditujukan kepada sifat, sikap, karakter daripada manusia itu sendiri. Namun dikatakan dalam firman Tuhan Efesus 5 ayat 8 sampai 9 itu, dahulu kamu dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Jadi yang mau kita lihat, yang mau kita lakukan di situ adalah kembali kepada kemuliaan Tuhan, kembali kepada terang di dalam Tuhan. Sebab terang di dalam Tuhan itulah yang kembali menciptakan kita sebagai anak-anak terang. Karena hanya anak-anak terang atau hidup di dalam Tuhanlah yang berbuahkan kebaikan dan keadilan serta kebenaran. Oleh karena itu, memungkinkan seorang yang jahat mengatakan kepada orang lain itu untuk melakukan kebaikan karena dia sudah meninggalkan kehidupan yang lama. Saudara-saudara, firman Tuhan ini juga mengingatkan kita supaya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup sebagai anak-anak terang. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak hidup di dalam Tuhan. Mulai hari ini kita harus punya komitmen. Saya harus hidup di dalam Tuhan dan saya harus menjadi anak-anak terang. Sebab hanya anak-anak terang itulah yang mampu membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, siapakah yang berani menegur kesalahan orang lain jika dia masih tetap memiliki karakter yang sama? Jika dia tetap melakukan kesalahan setiap orang, setiap hari. Jika dia selalu merampas keadilan daripada orang lain. Siapakah yang berani mengatakan bahagia jika dia masih menderita oleh karena kuasa kegelapan? Saya teringat dengan dengan kalimat motivasi, dikatakan seperti ini. Sebelum menolong orang lain, saya harus menolong diri saya. Sebelum menguatkan orang lain, saya harus bisa menguatkan diri sendiri. Jemaat yang terkasih, apakah kita pernah berpikir segala sesuatu yang kita kerjakan berguna, bermanfaat, berhasil tanpa kita mencintai pekerjaan kita itu? Demikianlah persoalan yang kita hadapi selama ini. Kita tidak sanggup menegur orang lain karena kita hanya selalu mampu melihat selumbar di mata saudara kita, di mata orang lain, sementara atau sedangkan balok di dalam mata kita tidak kita ketahui. Itu yang menjadi pergumulan kita. Jari kita ini lebih sering kita buat untuk menunjuk kesalahan orang lain, dan ibu jari kita ini lebih sering kita buat untuk menyombongkan diri kita. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita menjadi teladan. Itu yang pertama. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita menjadi teladan. Dan yang kedua, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita mengubah sikap dan sifat kita. Firman Tuhan juga pada pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita punya integritas. Tanpa kita menjadi ketiga hal itu,
Tanpa kita menjadi teladan, kita tidak akan sanggup mengubah orang lain. Tanpa mengubah sikap dan sifat kita, kita tidak akan sanggup menegur orang lain dengan kesalahannya dan mengubah kesalahan orang lain dan mengajak orang lain hidup di dalam kebenaran. Dan tanpa integritas, kita tidak akan pernah menjadi orang-orang yang terbaik. Saudara-saudaraku, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita akan sanggup menegur kesalahan orang lain, tidak menghakimi orang lain, namun membebaskan orang lain dari belenggu kegelapan itu. Karena itu, melalui sukacita kita pada pagi hari ini, kita menjadi teladan, kita mampu mengubah sikap dan sikap kita memiliki integritas yang baik. Karena itu pasti kita menjadi orang yang sukses secara rohani dan sukses secara duniawi. Sukses secara rohani, membawa orang berdosa kembali kepada kebenaran Kristus. Itulah kesuksesan rohani kita. Dan kesuksesan duniawi bagi orang-orang pengikut Kristus adalah menjadi garam dan terang dunia. Mari kita memelihara segala apa yang kita lakukan, baik itu di dalam perkataan dan perbuatan untuk kemuliaan Tuhan, memberikan berkat kepada orang lain. Ingat Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang terkasih, sekalipun Anda tidak menegur orang lain dengan kesalahannya, jika Anda memiliki sikap yang tiga tadi, sikap menjadi seorang yang menjadi teladan, yang kedua sikap yang mampu mengubah tingkah laku, mindsetnya, dan sikap yang memiliki integritas yang baik, maka Anda menjadi orang yang sukses untuk mengubah orang lain melalui perkataan dan perbuatan. Karena itu, selama Anda diberikan Tuhan beraktivitas, lakukanlah aktivitas Anda itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari yang indah ini, yang mengingatkan kami akan pribadi kami lepas pribadi. Sebelum kami Tuhan menegur kesalahan orang lain, agar kami mampu mengubah hati dan pikiran kami, mengubah sikap dan sifat kami, menjadi teladan bagi orang lain, memiliki integritas yang baik. Terima kasih Tuhan, melalui hidup itu, melalui hidup menjadi teladan, melalui hidup yang mampu mengubah sikap dan sikap kami, memiliki integritas yang baik, tentu kami hadir di tengah-tengah dunia ini, mengubah orang-orang di dalam kegelapan menjadi memiliki hidup di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, karena kami telah hidup di dalam terang-Mu. Maka kami rindu Tuhan, Engkau yang menyapa setiap jemaat-Mu HKBP Surabaya ini, supaya tetap mendamaikan dirinya kepadamu. Jangan mengandalkan harta, pikiran, kekayaan, jabatan yang ada di dalam hidupnya. Tapi biarlah semua yang kami dapatkan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi hari ini juga kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kami ingat saudara-saudara kami yang terbaring oleh karena penyakit.
Sembuhkan mereka Tuhan, angkat penyakit, berikan mujizat di dalam hidup. Kami juga teringat dengan saudara-saudara kami yang tidak makan oleh karena perang, kemiskinan, bencana alam. Tolong mereka Tuhan. Serta jemaat-Mu yang memiliki pergumulan keluarga, pergumulan kehidupan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir sebagai Allah penggembala, Allah yang menggembalakan para domba-dombanya supaya tetap aman dan terjaga. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat negara kami ini. Biarlah Tuhan setiap apa yang menjadi kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat. Jauhkan para provokasi, para pengacau dari negara kami. Secara khusus juga kami berdoa Tuhan buat gerejamu HKBP. Melalui pucuk pimpinan kami Eforus sampai pelayan di tingkat jemaat. Kami berdoa buat seluruh pelayan Tuhan. Berkati mereka. Biarlah mereka Tuhan hanya mendengar suara-suara dari Tuhan tanpa mendengar bisikan-bisikan dari dunia ini untuk memimpin, untuk membawa gerejamu kepada hal yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa buat panitia pesta pembangunan gerejamu ini. Kami yakin dan percaya Tuhan ada banyak tantangan dan persoalan-persoalan kehidupan yang kami hadapi. Namun kami percaya karena hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, para panitia mempersembahkan hidup, mempersembahkan yang terbaik. Bimbing mereka Tuhan, berkati mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam segala kehidupan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih, atas nama seluruh pelayan gereja kita HKIP Surabaya mengucapkan selamat beraktivitas, jangan lupa berdoa, tetap jaga protokol kesehatan. Salam sehat, tetap semangat. Horas.